Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 9. Yang kita bahas pada pagi ini adalah bilangan berpangkat pecahan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian atau konsep bilangan berpangkat, menyatakan bilangan pecahan ke bentuk akar atau sebaliknya, melakukan operasi hitung perpangkatan, dan perkalian pembagian pada bentuk akar. Itu tujuannya. Untuk bisa mencapai tujuan tadi, kita belajar mulai dari pengertian bilangan berpangkat pecahan. Kalian lihat di sini, misalnya kita punya A kuadrat sama dengan 36. Berapakah nilai A? A itu adalah plus minus akar 36 atau plus minus 6. Artinya A bisa bernilai 6 atau A bernilai negatif 6. Begitu juga jika P kuadrat sama dengan 121, maka nilai P-nya adalah 11 atau negatif 11. Contoh yang lain, kalian bisa membandingkan kesamaan ini. Akar 4 dikalikan akar 9. Kalau dicari nilainya 6 dengan akar dari 4 dikalikan 9. Nilainya juga 6. Berarti dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa akar 4 dikalikan akar 9 itu sama dengan akar dari 4 dikalikan 9. Contoh yang lain, akar pangkat 3 dari 8 dikalikan akar pangkat 3 dari 27 dengan akar pangkat 3 dari 8 dikalikan 27. Nilainya sama-sama 6, berarti akar pangkat 3 dari 8 dikalikan akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8 kali 27. Kesimpulannya seperti ini. Jadi perkalian bentuk akar itu sama dengan akar dari bentuk perkalian, baik akar pangkat 2 atau akar pangkat 3 untuk nilai A dan B yang lebih dari atau sama dengan 0. Itu pengertian bilangan akar. Berikutnya, kalau ada penulisan seperti ini, akar A, ini membacanya akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari A, dikalikan akar kuadrat A, seperti tadi, itu bisa ditulis akar dari A kuadrat, nilainya A. Kalau kita tulis dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan, A pangkat setengah kalikan A pangkat setengah, nilainya juga A. Berarti dari bentuk ini kita dapatkan akar A itu bisa dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat A pangkat setengah. Seperti ini berlaku secara umum. Jadi 1 ini pangkatnya A, kemudian 2 itu akar pangkat 2. Biasanya akar pangkat 2 ini tidak perlu ditulis. Sehingga secara umum bilangan berpangkat pecahan dengan bentuk akar itu mempunyai hubungan akar pangkat N dari A pangkat M itu menulisnya A pangkat M per N. Perhatikan di sini M itu pangkatnya A, N itu akar pangkat dari bilangannya. Seperti ini bisa juga ditulis seperti ini. Kalian bisa melihat sendiri, berarti kita mempunyai hubungan antara bilangan berpangkat pecahan dengan bentuk akar. Contohnya bisa kalian amati di sini. Akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3 itu ditulis 2 pangkat 3 per 2. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 7 ditulis 5 pangkat 7 per 3. Itu juga kalau seper. 1 per akar pangkat 3 dari A pangkat 5, berarti menulisnya 1 per A pangkat 5 per 3 atau pangkat negatif A pangkat negatif 5 per 3. Sebaliknya, kalau dari bentuk bilangan berpangkat pecahan dinyatakan dalam bentuk akar, 4 pangkat 2 per 5 itu ditulis akar pangkat 5 dari 4 pangkat 2. Itu juga contoh yang kedua dan ketiga bisa kalian lihat sendiri. Bisa dipahami anak-anak? Itu menyatakan hubungan antara bentuk akar dengan bilangan berpangkat pecahan. Kamu lihat pembilang dan penyebut letaknya di mana. Kalau sudah paham, kita lanjutkan berikutnya. Bentuk akar itu kadang-kadang biasanya dalam perhitungan itu kadang-kadang bilangannya terlalu besar, maka perlu disederhanakan. Lah untuk menyederhanakan bentuk akar itu caranya bilangan yang besar tadi diubah menjadi perkalian 2 bilangan yang salah satu itu harus merupakan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu siapa?
Ya 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Contohnya ini, akar 20. 20 dipecah menjadi 4 kali 5. Terus ini akar 4 kali akar 5. Akar 4-nya 2. 2 kalikan akar 5 berarti 2 akar 5. Akar 75 juga seperti itu. 75-nya diubah menjadi 25 kali 3 sehingga mendapatkan 5 akar 3. Akar 1000 juga 100 kali 10 berarti 10 akar 10. Kalau misalnya kita tidak langsung bisa menemukan bentuk yang tepat, mungkin bisa menyederhanakannya 2 kali seperti ini. 450 itu 9 kali 50. 50-nya masih bisa disederhanakan lagi 25 kali 2. Kalau langsung kan akar 450 itu memecahnya akar 225 kali 2. Nanti sama-sama ketemu 15 akar 2. Jadi kalau yang di dalam akar itu masih bisa disederhanakan, maka kita bisa menyederhanakan lagi. Itu menyederhanakan bentuk akar. Bisa dilihat ya, bisa dipahami. Nah, berikutnya kita lanjutkan operasi pada bilangan bentuk akar. Operasi yang pertama, operasi perpangkatan. Perpangkatan itu seperti pada pengertiannya adalah perkalian berulang. Berarti kalau akar 7 dipangkatkan 3 ya artinya akar 7 kali akar 7 kali akar 7. Lah akar 7 kali akar 7 sendiri nilainya 7. 7 kalikan akar 7 berarti 7 akar 7. Negatif akar 10 pangkat 4. Seperti ini menggunakan pengertiannya. Kita lihat kalau negatif dipangkatkan genap hasilnya positif. Berarti ini 10 kalikan 10 nilainya 100. Begitu juga 5 akar 3, 5 akar A dipangkatkan 3 seperti ini. 5 pangkat 3, akar A-nya sendiri juga dipangkatkan 3, ketemunya 125A akar A. Itu perkalian bilangan bentuk akar. Seperti ini mungkin bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan pecahan. Seperti tadi ya. Akar pangkat 7 itu ditulis 7 pangkat setengah. Kalau dipangkatkan 3 berarti pangkatnya dikali. Setengah kalikan 3 itu 3/2. Sehingga ditulis dalam bentuk akar. Akar pangkat 2 dari 7 pangkat 3. Selain bentuk ini bisa juga ditulisnya 3/2 itu sebagai 1/2. Kalau pangkatnya 1/2 artinya 7 pangkat 1 dikalikan 7 pangkat setengah. Nah, 7 pangkat 1 itu 7, 7 pangkat setengah akar 7. Seperti tadi hasilnya sama kan? Begitu juga dengan negatif akar 10 dipangkatkan 4. 10-nya diubah menjadi 10 pangkat setengah. Berarti 10 pangkat setengah dipangkatkan 4. Itu dikalikan 10 pangkat 2 hasilnya 100. Nah, negatif pangkat genap tadi diingat nilainya positif. Begitu juga yang 5 akar A dipangkatkan 3. Hasilnya sama seperti tadi. Jadi nanti kalau kalian ketemu perpangkatan bilangan bentuk akar itu bisa kamu kalikan langsung, bisa diubah menjadi bilangan berpangkat pecahan. Tinggal kamu lebih mudah yang mana menuliskan. Bisa dipahami anak-anak? Itu perpangkatan. Berikutnya, perkalian dan pembagian bentuk akar itu sifatnya sama seperti pada perkalian dan pembagian bentuk bilangan berpangkat bulat. Kalau berpangkat bulat itu kalau perkalian pangkatnya ditambah, pembagian pangkatnya dikurangi dan seterusnya itu juga sama. Nanti kalian lihat sendiri. Mungkin untuk yang pecahan nomor 4 ini. 3 pangkat 2/3 dikalikan 3 pangkat 3/4. Berarti ini pangkatnya ditambah 2/3 ditambah 3/4. Kalau disamakan penyebutnya ketemu 17/12. Kalau dinyatakan dalam bentuk akar menjadi akar pangkat 12 dari 3 pangkat 17. Bisa dipahami? Pembagian sekarang. 8Y pangkat 5/2 dibagi 4Z pangkat min 1/4. Ini yang bilangan bulat kamu bagi. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Yang bilangan berpangkat kamu tambahkan. Disamakan penyebutnya dulu. Ketemu 2Z pangkat 7/8 atau 2 akar pangkat 8 dari Z pangkat 3. Kalau perkalian bentuk akar seperti ini, kamu bisa mengalihkan langsung. 3 kalikan 6 berarti 18. 18 disederhanakan 9 kali 2 jadi 3 akar 2.
Begitu juga 2 akar 5 kali 3 akar 10. Yang bulat kalikan bulat, 2 kali 3, yang dalam akar dikalikan. Hasilnya begini. Pembagian juga sama. 18 dibagi 2, ini 9, akar 9 sendiri, 3, berarti hasilnya 6. Itu tadi yang kita pelajari untuk perpangkatan, perkalian, dan pembagian. Kalau belum jelas bisa kalian ulang-ulang membacanya. Kalau masih belum jelas lagi bisa ditanyakan. Itu juga sebaliknya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.